Salam alat berat teman-teman, jumpa lagi, kita ngopi beko lagi. Jangan lupa kalau ngopi beko ya sambil ngopi. Jadi di ngopi beko kali ini saya akan membahas pertanyaan dari teman kita ya, yaitu masalah working mode eskavator Komatsu. Working mode eskavator Komatsu yang kita bahas lebih ke PC small ya, atau di kelas 20 ton, PC 200, PC 210 dan yang setara ya, baik itu MO, M1 gitu kan. Jadi langsung aja. Jadi ada pertanyaan ya sebulan yang lalu, lama juga ya, sebulan yang lalu, yaitu dari Bang Roma. Bang Roma. Bukan Bang Roma Irama ya, bukan. Ini Bang Roma, nggak tahu ya. Ya, salam alat berat Bang Roma. Mohon maaf. Mungkin baru kali ini saya bisa membuat konten. Ini pertanyaan Abang ya. Jadi pertanyaannya cukup sederhana sebenarnya. Bang, apa bedanya kali ya model L, B, E dan P. Nah, ini L, B dan E dan P ini itu adalah mode kerja, working mode pada eskavator ya. Oke, langsung. Jadi di sini saya akan bahas bukan hanya kepanjangannya aja, tapi sebenarnya L, P dan B itu bedanya adalah di match point, matching point ya. Ada matching point. Apa itu matching point? Ya nanti akan saya bahas di sini. Makanya jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa ngopi. Good job. Jadi kalau di monitor panel ini contoh ada E2, terus ada P, ini P misalnya, ini power ya. Nah, ini akan muncul, munculnya ini adalah diaktifkan oleh operator. Jadi secara manual ya. Pilihannya itu di operator yang menentukan. Kenapa? Operator yang lebih tahu medan kerja. Ya, jadi kebutuhan power, saya butuh power tertinggi nih karena saya lagi digging, materialnya keras Bang, saya butuh ini, berarti menggunakan P. Kalau Pak, saya mah loadingnya ringan-ringan aja dah, cuma loading ke truk aja, terus materialnya juga gembur ya, udah bukan lagi loading di tambangnya langsung, tapi sudah stock file atau stock room ya, menggunakan E aja kita mau udah cukup Bang. Iritasi juga udah tercapai lah ya, itu maksudnya dari working mode nanti diserahkan oleh operator. Oke, lanjut dulu. Jadi P, perhatikan ini basicnya ini ya teman-teman. P itu sebenarnya power, kepanjangannya power. Kalau di strip 7, PC 200 strip 7 ke bawah, strip 6, P ini nggak ada, tapi adanya A ya, angka A. Ini sama, A dengan P itu power ya, nanti saya jelaskan apa itu power. Cuma kepanjangan A ini, saya sampai saat ini belum tahu ya, saya cari di shop manual, di guide-nya di Komatsu nggak ada ya, A itu apa. Ada yang bilang senior saya atau instruktur saya bilang A itu advance katanya. Cuma nggak tahu benar enggaknya ya, karena saya tidak menemukan literatur. Intinya P ini adalah power sama dengan A nanti kalau di PC 200 strip 7, strip 6. Kode E ini itu adalah kepanjangannya ekonomik. Nah, nanti di E kalau untuk yang 210 dia bisa sampai E4 ya. PC 210 strip 10 itu bisa sampai E4. Terus untuk L itu kepanjangannya lifting ya, mengangkat. Lifting itu mengangkat. B itu breaker. Nah, kalau nanti ATTPP, ATTPE untuk attachment power ya. Jadi ATT itu artinya attachment. Kalau untuk ATT attachment ekonomi ya. Jadi sebenarnya ada 6 lah. Ada 6 mode kerja. Sebenarnya kalau dijabarkan lebih dalam lagi, sebenarnya ada 11 mode kerja yang bisa disediakan oleh Komatsu di ekskavatornya. Nah, nanti tinggal operator aja memilih. Contoh misalnya power. Power itu sebenarnya terbagi dua, ada power biasa, ada power max. Jadi tertingginya itu power tertingginya adalah sebenarnya power max. Ya, nanti saya jelaskan caranya gimana. Nah, ekonomi mode juga di Komatsu lebih lebar ya. Artinya penghematannya dari mulai ekonomi, peri ekonomi, peri banget ekonomi sampai E4 loh ini. Untuk yang PC 210. Kalau yang 200, kalau setahu saya kalau yang 200 itu E-nya sampai E3 ya. Ekonomi sekali, ekonomi pisan, ekonomi banget gitu. Ya, gitu. Oke, nah ini contoh yang di PC 210 dia sampai E-nya E0 sampai E2E. Ya itu, jadi kalau pertanyaannya LB bedanya ini teman-teman ya. Power, ekonomi, lifting. Nah, tapi kita akan bahas lebih dalam lagi ya.
Oke, lanjut. Nah ini, jadi kalau untuk P, power happy duty operation ya, di mana pengoperasian membutuhkan tenaga karena medan atau area kerjanya itu benar-benar membutuhkan power yang tinggi. Misalkan digging batu cadas, material batu dan lain sebagainya, maka gunakan happy duty. Nanti yang merasakan teman-teman operator ya, teman-teman operator tuh ketika coba nanti bandingkan antara ekonomi dengan P saat material gimana gitu. Nanti teman-teman itu berdasarkan dari experience pengalaman teman-teman sendiri ya. Karena beberapa yang pernah saya lakukan lakukan bukan penelitian sih. Saya coba bertanya ke beberapa operator senior di beberapa lokasi yang berbeda. Itu ternyata ketika melihat medan bilang, "Ah, ini mah ekonomi aja bisa, Pak," katanya. Tapi yang lain, "Oh, ini udah power, Pak." Karena dia loggingnya harus full kan. Terus materialnya itu ya dengan beberapa penjelasan mereka. Jadi bisa berbeda ya. Itu tergantung dari insting pengalaman masing-masing operator. Ada operator, "Ah, saya mah ngapain pakai P," katanya. "Orang saya mah cuma loading biasa, Pak. Loading dari crusher, material udah ini langsung ke truk, aja saya udah lebih dari cukup." Tapi kalau operator yang ditambang yang langsung gali tambang gitu ya, ya dia wah kata pakai P, Pak. Kalau P mantep. Katanya begitu. Jadi nanti disesuaikan dengan pengoperasian teman-teman, disesuaikan dengan biasanya pengalaman masing-masing operator ya. Nah, jadi P itu sekali lagi heavy duty atau operasi yang berat di mana membutuhkan power tertinggi engine ya. Maka menggunakan P. Terus E itu untuk low fuel consumption operation ya. Jadi pengoperasian yang ringan yang hanya tidak berat seperti P ya, seperti land clearing. Nah, land cleaning apa land clearing ya? Oke teman-teman, kalau yang tahu isi kolom komentar ya. Jadi dia membersihkan aja atau cut and fill. Nah, cut and fill tanah nih biasanya di mana di tol. Nah, itu menggunakan E aja. Bisa gitu ya. Maksudnya udah cukup itu E aja bekerja dengan optimal. Tapi kalau teman-teman ditambang batu bara, ditambang pasir, ditambang apalagi tuh yang nikel yang langsung ke ngambil material ditambang itu, ya gunakanlah P supaya alat lebih maksimal ya, produksi lebih maksimal lagi gitu. Kalau L, nah L ini ya tadi untuk lifting ya, fan control operation. Jadi di mana sebenarnya kalau L itu jarang digunakan sama operator. Jadi ketika alat ini diperbantukan, eskavator biasanya gitu kan, kalau di lapangan eskavator ini sering dibantukan untuk mengangkat yang memang bukan material dia, bukan kerjaan dia. Dia itu kan digging doang kan, loading, digging gitu. Tanah yang masuk ke bucket, maksud saya masuk ke bucket. Nah, di beberapa lokasi, bukan beberapa lokasi sih, di kebanyakan lokasi, dulu dah, ngopi dulu. Sering dijadikan alat bantu. Ngangkat engine kah, ngangkat silinder kah, ngangkat apa, eskavator ini dibantu. Nah, seharusnya operator itu ketika dia mengangkat engine, karena kebutuhnya adalah semut tuh bukan semut hitam, semut halus gitu, pergerakannya kayak lifting crane. Tahu kan lifting crane kan? Pelan gitu. Sebenarnya harus dirubah ke L itu. Tapi di lapangan yang sering saya temukan ketika operator bantu ngangkat engine atau masang engine misalnya, atau masang pompa kan pakai eskavator karena keren nggak ada gitu kan. Biasanya operator bukan merubah ke L, tapi fuel dial controlnya atau speed untuk itunya ya, FCD-nya itu tidak max, dia di setengah aja. Saya bilang, "Kenapa Pak di setengah, Pak?" "Biar tidak mengejut," katanya, pergerakannya dia. Karena kan bahaya tuh ada orang-orang. Oh, sekarang Bapak rasakan itu, sekarang saya ganti L. Kemudian di hack, "Kok ngangkatnya bung ngangkat pelan ya Pak?" "Ya itu L itu Pak untuk ngangkat." "Oh, saya baru tahu," katanya. Ya jarang digunakan. Tapi sebenarnya walaupun jarang digunakan, tapi L ini sebenarnya adalah lebih ditekankan Komatsu sampai saat ini untuk mekanik. Sekali lagi untuk mekanik. Kenapa? Karena kalau L mode diaktifkan, maka pompa akan di-fade, akan terpisah. Nah, ini kita perlu untuk melakukan pengukuran aktual pada unit itu ya. Kalau ada problem lemah misalnya, kita ukur pressure tuh. Pressure boom relief berapa satu-satu. Jadi kebaca tuh pompa depan atau pompa belakang, kebaca satu nanti. Nah, nanti kita bisa membandingkan tuh pressure reliefnya berapa. Oh, jadi ngedrop di sini. Jadi kita bisa membalance pompa, ada balancing pompa namanya. Tapi kalau mode P, mode E, walaupun arm digerakkan satu, cuma arm doang, atau boom doang cuma digerakin, maka pompa dua-duanya akan kebaca, akan merger. Nah, jadi L ini sebenarnya dua fungsi ya, walaupun operator jarang menggunakan, bahkan banyak yang belum tahu, tapi
sampai saat ini dipertahankan oleh Komatsu. Bahkan yang terbaru pun PC210 yang terbaru atau di HB365L ini masih ada. Kenapa? Karena lebih ke mekanik nanti untuk troubleshooting di lapangan. Oke, untuk B ya, ini B itu breaker ya teman-teman, breaker nanti. Terus ada ATTPE sama ATTPE. Di sini ada keterangannya ya, perhatikan. When tool control is on, ATTPP atau E and the ATT number are displayed. Jadi untuk memunculkan ATTPP ini di layar working mode-nya operator, kita harus mengaktifkan. Nah, kalau di sini dikatakan tool control is on, jadi harus meng-on-kan dulu attachment-nya dia menjadi with attachment, atau bahasa Indonesianya dengan attachment. Kalau kita normalnya, sistem ini normalnya dari factory keluar gitu, itu pasti tanpa attachment. Makanya ATTPP ini tidak akan muncul. Nah, ini saat muncul saat kapan? Kita aktifkan ketika ada tambahan attachment, pemasangan attachment. Kita tahu bahwa attachment itu kan ada bucket, ada breaker. Nah, kalau breaker, setting B ini udah ada nih. Ada lagi attachment lain yang diperlukan ya. Contoh misalkan crusher, kedua drag flow itu untuk menyedot air, di mana membutuhkan flow yang banyak. Maka nanti pemasangannya ada instalasi piping kit dari Komatsu sendiri. Nah, maka kita bisa mengetikkan ATTP. Itu teman-teman ya. Nah, ini untuk pengertiannya tadi ATTPE, jadi harus diaktifkan lah teman-teman ya. Nah, di sini ini keterangannya ini tadi ya yang saya maksudkan. Jadi harus merubah menjadi with attachment. Nah, kalau di sini sih pengertiannya ketika kita tidak menambahkan, tidak memilih with attachment, berarti ya you cannot select both ATTPE. Tidak ada pilihannya, nggak muncul gitu ya. Jadi harus diaktifkan dulu with attachment. Oke, lanjut. Nah, ini perhatikan di sini sebelum saya ke sini, saya pernah men-sharekan video bagaimana ketika muncul EDWA 2KA. Sebenarnya apa sih error ini? Error itu bikin mekanik pusing, Pak. Iya, pusing mekanik. Kenapa? Karena begitu disuruh ngecek solenoidnya itu nggak ada, aktualnya itu nggak ada, tapi error. Apa yang terjadi? Kenapa? Karena unit ini belum dipasang lainnya untuk attachment dari Komatsu ya. Tapi unit ini diaktifkan mode with attachment-nya, sehingga apa? Controller akan mencari solenoid gua mana nih. Ternyata solenoid nggak ada, maka ketika solenoid tidak ada dia munculkan ini disconnection ya. Nah, ini pernah saya sharekan ya teman-teman. Kita lihat dulu di sini. Mana? Nah, ini. Jadi di video ini nih teman-teman silakan lihat lagi nanti ya. Nah, perhatikan ini nih. Kelihatan nggak ya? Oke, malah. Coba. Nah, ini sebenarnya lihat cara mengaktifkannya. Warna kuningnya di atas kan? Nah, di sini ada menu di motor panel bagian dengan tanpa attachment atau dengan attachment. Jadi kalau misalkan tanpa attachment, maka sistem kita tidak men-setting attachment-nya ya, maka tidak akan muncul. Dan sistem itu kalau tidak muncul ya tidak akan bekerja gitu loh ya. Tapi kalau dengan attachment, nah settingan ATTPE atau ATTPE itu akan muncul di monitor panelnya, itu akan muncul di berbarengan dengan P, power, ekonomi, lifting sama breaker, terus di bawahnya ada ATTP. Cuma kalau misalkan kita memunculkan ini, mengaktifkan ini dengan attachment, sementara sistemnya, lainnya itu bukan pemasangan Komatsu, maka ini akan error teman-teman. Errornya itu DWA 2KA. Nah, ini di bagian ini terus terang, ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang ini saya blurkan. Ini cara masuknya ini, cara masuknya ke tanpa attachment saya blurkan. Kenapa? Sebenarnya kalau teman-teman, saya pengen di sini tuh tidak disalahgunakan ya teman-teman. Sekali lagi, tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang ya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Saya menemukan beberapa case dari mulai 2018 ya. Jadi ya oknum aja lah ya. Oknum aja dengan supaya mendapatkan keuntungan untuk mereka aja. Padahal ini alat nggak problem gitu loh. Cuma dibikin problem, error ini dipoto, klik, Pak ini Pak problemnya. Oh, gimana ya? Ya udah nih, harus ganti controller katanya. Wah, controller berapa harganya? Sekian. Udah bisa Pak, direset aja, direset katanya. Oh, direset. Diresetnya bukan di unit, Pak. Diresetnya dibawa. Jadi kontrol pompa diambil sama dia. Tunggu 2-3 hari, kemudian dipasang lagi, hilang errornya kan. Lumayan tuh, bisa 3 atau 4 juta itu. Padahal cuma dengan ngerubah gini doang ya.
Ya ini pernah saya temukan dulu owner ya, ketika saya ke customer, sebenarnya jobnya delivery alat baru, kemudian customernya itu sharing problem di situ, terus saya kebetulan alatnya problem, saya lihatin, kemudian saya praktekkan di situ, Pak ini sebenarnya begini gitu. Nah di situ ya itulah ya, maksudnya gini, saya juga nggak mau buka-bukain orang lah, itu kan masing-masing, ya udah lu masing-masing lah nafsi-nafsi gitu. Ini juga rezeki gua, mau rezeki itu halal haram kan urusan gua kan gitu, kata mereka. Mungkin seperti gitu, tapi karena ini melibatkan banyak hal ya teman-teman, maksudnya aduh saya susah ceritanya lah, mungkin teman-teman paham lah. Intinya gini, saya sampai saat ini saya ketemu dengan senior saya yang sudah resign ya di customer, sudah punya perusahaan sendiri. Ketika ketemu kita ngopi bareng, saya hello, mereka cuma satu yang tekankan, kamu harus jujur katanya ya. Nar, atau saya kan panggilannya Ujang ya, Jang, mau dimanapun kamu bekerja, sekarang kamu masih di UT, besok mungkin kamu tidak di UT lagi, bisa saja kan, tapi satu kuncinya kamu jujur gitu. Oh iya, jujurlah padaku. Nah, gitu ya, itu intinya. Ya waktu itu saya sampaikan itu ya, ternyata sudah 4 unit Pak, seperti gini di reset. Akhirnya ya saya sampaikan ke ownernya, kemudian ke mekaniknya yang senior di situ, mereka ketawa aja, bangke katanya selama ini kita dikerjain. Ya pada akhirnya ya ternyata yang melakukan kan bukan mekanik customer ya, mekanik lain gitu ya, mungkin yang freelance atau apa kita nggak tahu. Mungkin bisa aja kerjasama dengan operator ya. Ya ini saya menyebutnya oknum lah, atau ya oknum lah. Ya banyak hal lah ya teman-teman oknum itu. Kayak itu ya. Ya nanti kalau teman-teman ada mengalami sama error DWA2KA, cara masuk ke menu with attachment atau tanpa attachment atau dengan attachment, nanti kirimkan aja bukti errornya, foto aja errornya, kirim ke DM ke Instagram saya. Nanti video aslinya yang lengkap, yang full akan saya sharekan. Ya, ya ini banyak teman-teman ya yang sharekan ke saya. Jadi tonton dulu video ini, tonton dulu teman-teman nih yang error ini, tonton, nanti di situ udah saya jelaskan. Nah itu ya teman-teman, ini sekilas aja yang mengenai attachment, karena ini ya lumayan juga ya, orang resetting gimana sih. Oke lanjut, mudah-mudahan di sini teman-teman ngerti. Kita lanjut dia. Jadi selanjutnya adalah masalah, bukan masalah sih, ada namanya function of one touch power maximizing system ya. Ini power max sebenarnya. Jadi teman-teman bisa memilih power dan power max. Ini yang tertinggi adalah ini. Kenapa? Match pointnya dia pada saat rated horsepower. Jadi matching pointnya adalah pada saat horsepower point rate-nya ya. Tertinggi ya. Horsepower rated power adalah putaran ini pada saat terbebani lah gitu ya. Ini tertinggi nih. Ntar ngopi dulu lah. Oke, ini teman-teman bisa baca di sini. Intinya gini, jadi pada saat teman-teman mengaktifkan switch di kanan ini, yang terjadi adalah match point-nya akan meningkat, horsepower-nya paling tertinggi ya. Di sini match point-nya. Yaitu pada ketika pressure 355, ketika teman-teman meningkat, maka pressure-nya akan naik menjadi 380. 5, 6, 7, 8. Ada 30 menambah 30 pressure, 30 kilo. Nah, ini sudah saya share juga caranya, yaitu pada saat mana ya. Nah, ini cara meningkatkan ini. Nah, perhatikan di sini ya. Ini videonya di YouTube juga. Teman-teman bisa lihat nih, cara meningkatkan tenaga beko kompresi saat operasi. Nanti tonton videonya ya. Nah, ini nih. Sebentar kita akan lihat. Ini aja dah. Nah, perhatikan ya teman-teman. Ini pas saya dikasih ini kenapa ini dulu 38 sampai 3. Oh jadi kalau misalkan power max diaktifkan, maka dia akan naik menjadi 385 ya, dari mulai 3 berapa tadi ya, ada kenaikan ya, dia 36 360-an nah ini ya 380-an lah, dan RPM engine juga ada penaikan. Itu power max ya teman-teman, nanti tonton videonya silakan sampai selesai. Oke, kita kembali lagi ke tadi.
Nah ini itu ya. Nah untuk sebenarnya ini one touch power Mac itu nanti mengaktifkan two stage solenoid ya, two stage solenoid aktif sehingga dia bisa menambahkan pressure di sisi spring sisi luarnya sehingga menambah kekuatan pressure pada main relief valve. Itu aja sebenarnya. Nah di sini kan relief pressure of the main relief valve. Nah tiga kondisi kita bisa mengaktifkan. Pertama ketika menekan tombol power Mac maka power supply 24 volt akan mengirim intinya akan masuk ke solenoid ya. Nah, solenoid baru mengaktifkan hidroliknya. Yang kedua dengan menggerakkan trek kiri dan kanan. Nah, kalau menggerakkan trek kiri dan kanan itu secara otomatis pressernya akan berada di 380 ya, teman-teman. Kalau settingnya 355. Kalau settingnya 400 kilo main reliefnya maka dia otomatis ada di 430 kilo. Ada penambahan 30 kilo sesuai dengan pilot pressure ya nanti. Kalau pilot pressernya atau reduksinya sampai yang setting di 40 ya namanya 40 kilo. Itu ya. Karena power supply pilot pressure-nya di situ. Yang ketiga dengan mengaktifkan brake switch. Nanti brake switch diaktifkan, baru boom di relief, arm di relief, bucket di relief, maka dia akan secara otomatis ke 380 ya atau ke two stage reliefnya aktif. Biasanya kalau untuk mengaktifkan brake switch nanti untuk kita ppm lah. Oke itu teman-teman untuk one touch power max. Dimana misalkan kalau ppm dimana power max-nya nggak fungsi ya kita pakai aktifkan brake switch ya. Oke lanjut, itu untuk one touch. Semoga teman-teman memahami ya. Oke lanjut, jadi intinya yang tadi saya jelaskan baik itu PE, LB, ATTPE, ATTPE, breaker, lifting dan lain sebagainya. Pada akhirnya adalah ini ya. Akhirnya adalah sebenarnya untuk match point nih. Match point set the mode when heavy load is applied ya. Nah di sini fungsi of engine and control and pump combination control system. Jadi kita berbicara power train di sini teman-teman. Power train hidrolik, power train eskavator kan engine yang ada pompa, nanti ke kontrol valve, nanti ke aktuator kan. Ini. Jadi oke, di sini ada working mode selection function. You can operate the working mode selection function switch on the machine monitor. Jadi kamu atau kita bisa mengoperasikan working mode dengan menekan, merubah selector switch yang di machine monitor ya. Oke, untuk merubahnya, sorry saya untuk teman-teman yang benar-benar baru ya. Nah ini, sorry. Untuk merubahnya, ini saya lupa. Nanti cara merubahnya gimana sih? Sebenarnya di monitor tinggal pencet-pencet aja ya. Gimana? Nah, di sini ya teman-teman perhatikan di sini ada working mode selection one. Jadi di depan monitor di bawahnya itu ada gambar orang lagi dorong. Nah ini pencetannya ini untuk merubahnya ini. Kemudian kalau teman-teman pencet sekali maka dia akan pindah menunya menjadi gini. Jadi working mode. Nanti ada P, E, L, B. Nah ini ATT contoh yang udah diaktifkan ya. Jadi dia akan muncul ATT. Kalau nggak diaktifkan, maka dia cuma sampai B aja. Nah, nanti pressingnya dia bisa dua, teman-teman. Dengan menekan sekali lagi nomor gambar orang ini, tekan, maka dia bisa pindah ini. Kuningnya, klek gitu ya. Nah, kalau teman-teman gerakin, terus modenya kuningnya di power mode, berarti ini sedang power. Pemilihan. Tapi ketika teman-teman masuk ke menu ini dan kemudian di economy mode, berarti sistem ini sedang ekonomi ya. Terus pencet aja. Pencet, sekali pencet dia akan berubah ke bawah gitu ya, warna kuningnya ini. Nah, kemudian kalau kita milih baru tinggal pilih F6 di sini baru nanti akan masuk ke mode baru yang udah kita setting. Tapi bisa juga dengan menggunakan turun naik atau turunnya ini itu bisa menggunakan F3 atau F4 ya. Ya, coba kita lihat dulu teman-teman videonya. Ini. Nah itu teman-teman ya. Jadi dengan menggerakkan ini sekali dan terus-menerus digerakkan, ya, maka ini akan pindah. Nah ketika ini misalkan teman-teman di lifting mode, maka tinggal pencet F6, klik sekali, maka nanti udah berubah di mode L. Yang tadinya P misalkan berubah jadi L. Itu ya teman-teman untuk apa namanya merubah power mode. Nah itu saya lupa ya. Kenapa nggak dari awal ya kita ceritanya itulah. Oke ini lanjut.
merubahnya tadi gampang, pengertiannya juga teman-teman udah tahu. Sekarang sebenarnya apa yang terjadi sih ketika kita di P, di E, di L atau di B? Saya bilang match point apa gitu ya. Oke, di sini 6 working mode, PT talk, the most appealing talk. Jadi sebenarnya ketika kita memilih P, E, L, T, E, L, ATTP, E atau B lah. Jadi kita sebenarnya memilih engine talk and the observer talk to the walk. Jadi kita memilih talk engine dan pump absorption ya ini ya, pump absorption talk atau penyerapan pompa sesuai dengan kerja. Ya kan kerja. Itu ya. Kalau ini weight attachment ya ini. Ya, jadi kita memilih ini engine speed misalkan ini tertinggi ke sana, torque-nya ke atas. Yang tertinggi di sini adalah pasti P sama ATTP P ya. Ini gede nih. Paling tinggi kan? Dia puncaknya di sini, tapi yang match point-nya ada di sini itu. Jadi ini pada saat di load teman-teman ketemu pada saat yang sama juga dia ATTPE nomor 2 ke atas kan. Torque-nya di bawah, torque-nya nih masih turun ya. Itu. Lanjut, di sini ada the pump control figure out the pump upper limit torque correspondent. Jadi pompa mengontrol penyerapan pompa pada batas atas. Jadi batas atas itu berarti pompa ini dalam keadaan maksimal, loadnya maksimal. Makanya dia menjaga batas atas to correspondent the pump absorb torque for set the working mode. Nah, jadi working mode ini sesuai dengan ini teman-teman. Jadi nanti udah di setting ya, mau P mau kalau batas atasnya kayak horsepower-nya nih, horsepower-nya torque-nya dia di atas kan ini kan P. Maka kalau yang E di bawahnya. Nah, ketemu kan antara engine speed dengan horsepower-nya tuh semakin tinggi maka horsepower semakin besar. Kalau horsepower semakin besar ya fuel consumption-nya akan lebih meningkat gitu. Nah, di sini perhatikan lagi the engine speed being with the fuel control dial. Jadi engine speed tetap dikontrol oleh fuel control dial, maka fuel control dial harus posisi maksimal dulu teman-teman. Dan the actual engine speed. Nah, actual engine speed itu ada 3 sebenarnya. Pertama low idle, high idle, sama rated speed. Rated speed itu adalah putaran engine tertinggi pada saat hydraulic relief ya. Kalau rated speed, saya salah ralat. Rated speed itu adalah putaran pada saat horsepower maksimal. Ya, horsepower maksimal itu pada saat dibebani engine itu. Ngedropnya seberapa? Itu horsepower maksimal. Nah, kalau di hidrolik kita mengenalnya hydraulic relief. Hydraulic relief itu ya putaran engine pada saat hidrolik direlipkan atau dimentokkan. Ini, nah, pump the engine speed round the matching point set the S mode when heavy load is applied. Jadi pada akhirnya mode P, mode L, dan mode yang lainnya adalah dengan tetap menjaga match point pada saat heavy load is applied. Jadi pada saat beban itu terjadi pada unit pada saat di relief, di hydraulic relief, dimentokin, bebannya tinggi, maka ya match point-nya sesuai mode itu untuk menjaga ya. Sebenarnya buat apa sih match point itu? Buat apa sih namanya penyerapan pompa, torque-nya dan segala macam? Pada akhirnya ini, when the engine speed decrease, the pump absorption torque is reduced to prevent the engine from being stopped. Jadi maksudnya ketika putaran engine menurun kenapa? Karena beban ya. Ini normalnya segitu, Mas. Udah pasti semua engine kalau dibebani pasti akan turun RPM-nya. Kalau bahasa saya itu kalau teman-teman operator ngeden, engine-nya ngeden katanya. Nah, saya akan umpamakan dengan truk. Pada saat truk kosongan, mungkin dia sat-sat ngung gitu. Tapi begitu dia dikasih beban, dikasih muatan truk ya, dikasih muatan atau terjadi overload lah. Mereka overload. Dia muatannya misalkan 10 ton. Kita kasih 15 ton atau 20 ton misalkan. Kan overload tuh. Mungkin kondisi itu dia bisa jalan, tapi begitu tanjakan, walaupun operator menggerakkan ke gigi 1, speed 1, di mana gerak rasionya tertinggi ya, pada saat tertentu engine akan terbebani. Kenapa? Karena penyerapan dari powertrainnya dia melebihi tenaga torque-nya dari engine, maka engine terbebani dan mati. Gitu. Nah, match point juga begitu teman-teman. Jadi ketika engine menurun ini kenapa? Engine menurun karena ada beban. Di bebannya apa ya? Di loading kan, dipaksa gitu. Nah, maka yang terjadi adalah penyerapan pompa atau torque-nya dikurangi untuk mencegah engine mati. Nah, itu yang benar itu. Jadi torque pompa itu tidak boleh melebihi torque engine. Kalau torque engine melebihi pompa, maka engine mati gitu. Kenapa bisa mati?
karena dia menggunakan sambungan langsung ya, damper atau kopling. Beda dengan bulldozer. Kalau bulldozer antara engine dengan transmisi ada namanya torque venter. Jadi dia menggunakan media oli sebagai penerus putaran dari engine ke transmisi, ada olinya. Nah, kalau terjadi powertrainnya terlalu berat dia powertrainnya itu, yang terjadi engine nggak mati dia. Kalau yang sistem torque venter kayak dozer itu nggak mati, tapi torque venternya akan selip. Nah, kondisi selip ini berakibat apa? Transmisinya akan naik, temperaturnya akan naik. Nah, itu bisa terlihat ya. Jadi beda nanti antara yang pakai torque venter atau tidak. Kalau engine muter, terus muter, ini diem kan? Ini udah diem ini, karena beban berat kan, diem nih. Ini misalkan dari transmisi, ini engine terus muter, ini diem. Nah, kalau di dozer, olinya itu di tokometernya akan panas, ya, akan panas sehingga nanti kebaca di gitnya dia panas itu. Nah, kalau di ekskavator karena pakai kopling sambungan langsung, ketika pompanya ini diem, ya ini akan menahan engine padanya mati dia. Ya itu ya teman-teman. Jadi nanti untuk PEL, ATTP sama yang lainnya sama B itu sebenarnya untuk menjaga match pointnya di sini, titik tertinggi ya. Tuh ATTP di atas, bawahnya lagi. Nah ini juga pressure ya, pressure tertinggi ya ada di P, tapi volumenya kurang dia. Oke, tuh lanjut lagi. Nah ini sebenarnya match point yang saya jelaskan tadi ke sini arahnya ya. Ini lebih mudah dibaca oleh teman-teman. Jadi ada kontrol metode ya. Jadi nanti P. Working mode tertinggi tadi saya bilang adalah di P atau ATTPP during operation ya, saat operasi ini. Jadi match point-nya adalah berada di 1700 rpm dengan horsepower dia ngedrop di 130 horsepower. Ya, segini. Ini titik balancing-nya dia. Powernya dia segini. Mungkin kalau PC 200 strip 10 misalkan RPM-nya kan RPM low high idle-nya itu kan 1800 ya. 1800-an. Nah, ketika dia di match point-nya di load, maka RPM turun di 1700. Batas minimal 1700 dan horsepower-nya dijaga di 130 horsepower. Ya, ini. Nah, yang E juga sama teman-teman. Dia untuk RPM tetap di 1700 tapi horsepower-nya di 113. Ya, lebih turun lagi, berarti engine tidak terlalu terbebani ya. Fuel consumption bisa lebih turun karena horsepower-nya udah di 113. Ini yang ngatur ini adalah udah settingan dari controller. Jadi teman-teman tuh cuma menggerakkan P, merubah E, merubah L atau breaker ya. Yang terjadi di belakang di sistem tuh satset. Engine controller sama engine sama engine controller sama pump controller itu saling bersinkronisasi. Nanti pompa controller mengirimkan arus ke setiap solenoid di pompa, dirubah. Ya, itu aktual di belakangnya. Jadi teman-teman ketika P merubah misalkan dari E ke P, pencet. Maka si controller ngomong, si monitor panel ngomong, bro, dia minta P. Di belakang ribut. Wah, engine naikin. Horsepower-nya taikin ke 130. Siap kata engine. Udah kita siap. Kontrol pompa gimana? Udah. Arus yang ke solenoid udah kita batasi hanya sekian 700 ampere atau 600 ampere. Sehingga dia mau di load kayak apapun tetap segitu. Ya, yang terjadi satset. Makanya kemarin saya agak mau ngomentarin sebenarnya ya, ada teman-teman yang ngebagiin menjemper solenoid yang di pompa LS PC EPC sama LS EPC di jumper sama dia, manualin gitu ya, kayak swing lah, kayak solenoid swing. Kemudian bilang Pak itu beda gitu lah. Kalau swing, yang solenoid swing, solenoid two stag, solenoid apalagi triple speed itu kan direksional ya, cuma on off doang. Jadi ganjel mungkin ya oke lah, emergency. Tapi kalau pompa itu tipe solenoidnya adalah proporsional berubah gitu loh, nggak bisa dimatikan. Kalau dimatikan ya kacau jadinya ya. Ya gitulah ya. Jadi pengaruh nanti ke pergerakan pompa, flow pompa dan segala macamnya ya. Itu. Nah, ini untuk kontrol metode B dan L. Kalau kita partial outputnya, kalau B ya 80% aja. Engine-nya itu yang 80%, kalau L ya 75%. Nah, untuk match point-nya di sini teman-teman ya. Match point-nya B itu adalah di 104 horsepower, kalau di L ya 99 horsepower. Good job. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.
Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi silahkan isi kolom komentar. Intinya ini saya jelaskan, nggak tahu ya. Yang penting tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Aduh ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman operator silahkan misalkan isi kolom komentar aja ke bapak-bapak operator ya. Rekan-rekan, selama ini sih di Komatsu Anda menggunakan seringnya mode apa gitu? Apa mode E, apa mode P? Terus kalau misalkan Anda misalkan sering saya mah terus Pak, coba sekali-kali gunakan P deh, 3 jam apa 4 jam. Terus apa ada perubahan ya yang Anda rasakan feelingnya? Apakah memang nambah powerful, kecepatan juga menambah gitu ya? Ya isi nanti di kolom komentar ya teman-teman, karena ya itu ini nanti perbedaan pengalaman juga bisa mempengaruhi.